Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Fadila dari SD Negeri 1 Jambuer, Kecamatan Kromengan, Malang. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Saya membuat video pembelajaran pada tanggal 26 Agustus 2023 pada fase B, yaitu kelas 4 dengan materi usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hari ini kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang masuk lebih pagi? Tidak. Ayo tidak. Siapkan teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih Bunda. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya masuk, semuanya siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Keseluruhan Asmaul Husna ada berapa yuk? 99. Kita kemarin belajarnya berapa Asmaul Husna? Masih ingat ya? Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang akil balik atau usia balik ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Nah, pasti kalian masih bingung kan? Biasanya kalian dengar balik-balik itu apa ya? Nanti kita pelajari bersama. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Nah, masih bingung kan? Fikih itu apa ya, Bu? Biologi itu apa? Fikih sama biologi bedanya apa ya? Bingung ya? Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur saat taat beribadah dan bertanggung jawab ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, ayo kita tepuk bersama. Masih ingat tepuk konsentrasi? Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk
9 tahun, ada yang 10 tahun, ya. Berapa umur kalian? Coba itu berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Pasti dari bayi sampai sekarang sudah kelas 4, banyak sekali perubahannya ya. Usia kalian juga semakin bertambah. Nah, untuk memperdalam tentang usia balik, Ibu punya video. Kalian lihat, kalian cermati terlebih dahulu. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyambut usia balik. Mengapa dikatakan penyambut? Karena semua orang pasti akan menghadapi masa ini. Oleh karena itu, kita harus menyambutnya dengan sukacita. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan ini. Berada di fase manakah kalian sekarang? Apakah kalian masih berada pada fase bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau sudah kakek-kakek? Setelah mengamati gambar tersebut, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ya, betul sekali. Semua manusia mengalami perubahan mulai dari kecil hingga kakek-kakek. Semua manusia mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan. Nah, sekarang berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4 ini? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Sekarang kita belajar apa itu balik. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki yaitu tubuh jangkung, suara berubah, nafsu makan meningkat, dan juga tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, untuk perempuan, tandanya adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam yakni bagi laki-laki, mimpi besar biasanya terjadi ketika umur 9 tahun lebih. Jika umur 15 tahun belum terjadi, maka mereka sudah dianggap dewasa atau sudah balik. Tanda-tanda pada perempuan yaitu haid atau menstruasi biasanya terjadi ketika kalian duduk di kelas 4, 5, 6, ataupun kelas 7. Nah, jika pada umur 15 tahun belum terjadi haid juga, maka perempuan ini sudah bisa dikatakan dewasa atau balik. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Hadas artinya adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah sholat, tawaf, dan lain sebagainya, maka dia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah berhadas besar disebut mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Sunnah mandi wajib diantaranya membaca basmalah, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air, menghilangkan kotoran yang ada pada
berwudu dengan sempurna sebelum mandi, menceluk kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala, menyiram air ke kepala 3 kali dan mengguyurnya ke seluruh tubuh, mendahulukan anggota badan sebelah kanan, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur, tidak berbicara Tuhan. Selanjutnya, larangan bagi yang berhadas yang pertama, sholat, memegang mushaf atau Al-Quran, tawaf, puasa, iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Terakhir, kewajiban setelah usia balik yang pertama, sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, berpuasa, berbakti pada orang tua. Itu tadi adalah materi yang kita pelajari dalam menyambut usia balik. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tadi anak-anak sudah melihat tentang videonya berisi tentang apa? Usia balik. Jadi balik itu apa sih? Balik adalah sampai. Maksudnya bagaimana? Ialah kedewasaan bagi seseorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Jadi kalau laki-laki ada yang namanya istilah mimpi basah, ya. Kalau perempuan sudah haid. Jadi kalau laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, berarti laki-laki dan perempuan itu sudah masuk ke dalam usia balik. Nah, yang namanya tanda-tanda balik itu ada yang menurut fikih, ada yang menurut ilmu biologi. Yang menurut ilmu biologi, yang laki-laki. Yang laki-laki yang pertama adalah tumbuh jabut. Jabut itu yang mana? Di leher laki-laki kelihatan bapak isme ya. Yang kedua, suara berubah menjadi besar. Benar apa enggak? Yang ketiga, nafsu makan meningkat, banyak ya. Nomor 4, tumbuh rambut di bagian tertentu. Contohnya ada di dada, ada di ketiak, ya. Yang untuk perempuan, pinggul dan dada membesar. Pinggul itu yang ini, ya. Kemudian yang kedua, suara lebih merdu. Coba yang perempuan dilihat, kalau sekarang belum head dibandingkan sama suara ketika sudah head, nanti lebih merdu. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Maafnya banyak juga. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu, sama dengan yang laki-laki. Ini ciri-ciri usia balik menurut ilmu biologi. Yang ini adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam, termasuk usia balik ini. Untuk laki-laki, yang pertama adalah mimpi basah, biasanya usia 9 tahun ke atas. Maksudnya bisa 9, 10, 11 dan seterusnya. Itu mulai mengalami mimpi basah. Jika umur 15 tahun belum terjadi, maka dia tetap dinyatakan sebagai balik atau dewasa. Sedangkan untuk perempuan, tanda-tandanya menurut ilmu fikih adalah keluarnya haid atau menstruasi. Biasanya kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP itu ada yang baru haid. Kelas 3 SMP. Tapi ada juga yang kelas 4 sudah haid. Ya. Nah, kalau sudah mimpi basah, sudah haid, berarti anak tersebut mempunyai hadas besar. Seseorang yang mempunyai hadas besar itu harus melakukan
melakukan mandi wajib. Kalau laki-laki dan perempuan tadi punya hadas besar dan tidak mandi wajib, sholatnya enggak sah, ya. Nah, sunnah ketika mandi wajib itu sama kayak mandi biasa, tapi ada bedanya juga, ada niatnya, ada sunnah-sunnahnya juga. Sunnahnya yang pertama membaca basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Ambil gayung, di basuh dulu tangannya, dicuci. Yang ketiga menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Contoh pipis, BAB, ya. Kemudian membersihkan kemaluan atau beristinja. Beristinja itu kalau bahasa Jawanya cawi, ya. Istinja itu kalau bahasa Jawanya cawi. Kemudian berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum mandi besar itu disunahkan untuk wudu seperti biasanya kalian sholat itu. Kemudian dengan mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Selanjutnya menyiram air ke kepala 3 kali dan menggulirkannya ke seluruh tubuh. 8. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. 9. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada udzur. Udzur itu halangan. Yang ke-10 tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Jadi ketika mandi besar, sunahnya ada seperti ini. Mulai cuci tangan, kemudian wudu dulu, kemudian menyiram air sampai basah semua. Sebelum disabun ya, disiram dulu dari kepala sampai kaki. Jangan sampai ada yang nggak kena air. Jadi semuanya harus disiram dulu, harus basah dulu, baru kalian mengambil sabun. Ingat-ingat ya. Kemudian ketika seorang anak mimpi basah, seorang wanita menstruasi, itu ada larangannya, nggak boleh dilakukan. Yang pertama, nggak boleh sholat. Yang kedua, memegang Al-Quran. Yang ketiga, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, nggak boleh. Kemudian puasa nggak boleh. Iktikaf, berdiam diri di dalam masjid, itu juga tidak boleh. Syaratnya biar boleh melakukan kelima hal ini apa? Harus mandi besar atau mandi wajib. Seorang anak ketika sudah memasuki usia balik, itu ada hal-hal yang wajib dilaksanakan. Wajib loh ya, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berdosa kecuali kalau sedang ada halangan. Yang pertama, sholat fardu. Kalau perempuan selama tidak haid, sholat fardu. Sholat fardu itu sehari semalam ada berapa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu menjadi kewajiban anak-anak semua. Kalau yang laki-laki setelah mimpi basah langsung mandi wajib, langsung sholat. Ya. Yang kedua, menutup aurat. Auratnya laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Tetapi kalau sholat masa harus cuma menutupi pusar sama lutut? Nah, sopan kan? Harus pakai baju lengannya sopan. Untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian kewajiban usia balik yaitu mencari ilmu, wajib sekolah, wajib belajar. Kemudian harus puasa. Puasa yang wajib dilaksanakan setiap bulan Ramadan yaitu puasa. Jadi puasa itu puasa Ramadan itu harus 1 hari loh ya, bukan setengah hari. Kemudian berbakti kepada orang tua.
jawaban. Kalau anak-anak pegang kartu jawaban, berarti anak-anak harus mencari satu soal, ya. Ngerti?
Ya. Nah, kita sudah membahas tadi tentang usia balik. Kemudian Ibu punya soal. Soal ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau tadi yang KPI dikerjakan bersama, kalau yang ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kalian sudah mengerjakan, sudah melihat video, sudah melakukan pengerjaan kelompok, sudah mengerjakan tugas mandiri. Terus apa yang kalian dapat dari ini? Ilmu, ya. Ilmu tentang apa? Akil balik. Akil balik. Apa tadi akil balik? Sampai apa? Kedewasaan. Cirinya apa kalau perempuan? Hai.